Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak berjumpa lagi dengan Bunda Ratna. Bunda Ratna berharap anak-anak selalu diberikan kesehatan sehingga hari ini anak-anak bisa ikut belajar online. Hari ini, apakah anak-anak tahu kita mau belajar apa? Iya, hari ini anak-anak akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelum anak-anak belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang Bunda Ratna mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi ya. Ikuti Bunda Ratna ya. 1, 2, 3. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua aku dengarkan saksama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang serta gembira. Bagaimana? Anak-anak sudah bersemangat? Kita ulangi satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua aku dengarkan saksama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang serta gembira. Oke, sekarang Bunda Ratna yakin anak-anak sudah siap ya belajar IPA hari ini. Anak-anak silahkan dikeluarkan buku tematik tema 3, dibuka ya halaman 20. Nanti anak-anak perhatikan video pembelajaran berikut ya. Semangat belajar anak-anak. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Hari ini kita akan belajar IPA peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anakku silahkan buka buku paket tematik tema 3. Ada di halaman 20, 66, 97, 98, dan 112. Serta anak-anak boleh membuka buku paket pendamping tematik terpadu IPA pada halaman 37 sampai 54. Anak-anakku sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, anak-anakku hari ini di tematik tema 3 kita akan mempelajari 3 subtema. Apa saja, Bun? Kita mulai yuk. Yang pertama ada subtema 1 tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Di subtema 2 yaitu bagian-bagian hewan dan fungsinya. Dan di subtema 3 yaitu tentang pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Kita bahas satu persatu yuk. Dimulai dari subtema 1 yaitu tentang bagian-bagian tubuh, tumbuhan, dan fungsinya. Anak-anakku, seperti yang anak-anakku lihat di slide ini, ada gambar sebuah tumbuhan ini atau pohon yang terdiri dari bagian-bagian tubuh tumbuhan. Kira-kira sudah ada yang tahu bagian tubuh tumbuhan apa saja? Ya, yang pertama ada akar. Akar ini berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua ada batang. Batangnya ini berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tubuh tumbuhan lainnya. Dan yang ketiga ada daun. Daunnya ini berguna untuk membuat makanan. Dan yang keempat ada bunga. Bunga untuk perkembangbiakan. Pada bagian-bagian bunga terdapat putik dan benang sari. Putik alat kelamin betina dan benang sari adalah alat kelamin jantan. Nah, diingat ya anak-anakku, jangan sampai kebalik. Kemudian selanjutnya ada buah.
Buah ini berguna untuk melindungi biji. Dan yang terakhir ada biji sebagai calon tumbuhan baru. Anak-anakku sudah paham kan tentang bagian tubuh tumbuhan? Kalau sudah paham, kita lanjut di subtema 2, yaitu tentang bagian tubuh hewan dan fungsinya. Seperti anak-anakku ketahui, hewan ini terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada mamalia. Mamalia biasanya memiliki bagian tubuh yaitu seperti misai untuk mengetahui keadaan lingkungan sekitarnya, kaki atau siripnya untuk bergerak, sedangkan ekornya untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua ada burung. Burung memiliki bagian tubuh seperti sayap untuk pergerakan dan bulunya untuk melindungi tubuh dan paruhnya untuk makan. Berikutnya ada hewan insekta atau serangga. Biasanya bagian tubuhnya memiliki antena untuk mengetahui keadaan sekitar. Sayapnya membantu terbang dan kakinya untuk membantu melompat atau hinggap ya. Kemudian ada hewan reptilia. Reptilia memiliki bagian tubuh biasanya memiliki sisik untuk melindungi tubuhnya dan memiliki ekor untuk menjaga keseimbangan. Selanjutnya ada amfibia. Amfibia memiliki bagian tubuh kulit yang licin untuk melindungi tubuh atau membantu pernapasan dan memiliki selaput kaki untuk membantu berenang. Selanjutnya ada ikan. Ikan memiliki bagian tubuh yaitu memiliki insan untuk bernapas. Siripnya membantu untuk berenang dan ekornya ini membantu ikan menentukan arah saat berenang. Nah, anak-anakku paham kan? Untuk lebih pahamnya Bunda berikan contohnya nih. Berikut contoh bagian tubuh kucing dan fungsinya. Anak-anakku bisa lihat gambar pada slide. Anak-anakku sudah tampak seekor apa nih? Seekor kucing. Ya, dari bagian-bagian tubuh kucing ini terdiri dari telinga untuk mendengar, matanya untuk melihat, ekornya untuk menjaga keseimbangan, sedangkan perutnya untuk mencerna makanan, kaki untuk bergerak dan mencengkram, mulutnya untuk mengunyah makanan, dan hidungnya untuk mencium bau makanan ya. Oke, selanjutnya yaitu contoh bagian tubuh burung dan fungsinya. Nah, seperti gambar yang ada pada slide anak-anakku, tampak gambar burung elang yang memiliki sayap yang berguna untuk terbang, memiliki ekor untuk menjaga keseimbangan, bulunya untuk menutup tubuh, dan kakinya untuk berjalan, bertengger atau mencengkram mangsanya nih. Sedangkan matanya untuk melihat, hidungnya untuk mencium bau, paruhnya untuk makan dan mengoyak makanan, serta perutnya berguna untuk mencerna dan mengolah makanan. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu contoh bagian tubuh ikan dan fungsinya. Pada gambar yang ada di slide anak-anakku nih, tampak seekor ikan. Ada ekornya untuk bergerak dan mengubah arah gerak, mempunyai mata untuk melihat dan lubang hidung untuk mencium bau, serta mulutnya untuk makan dan siripnya ini untuk bergerak, serta perutnya untuk mengolah makanan. Anak-anakku sudah jauh lebih paham kan tentang bagian tubuh hewan kan beserta fungsinya? Kalau sudah paham, kita lanjut pada subtema 3, yaitu tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Di sini mempunyai 2 jenis. Ada secara in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada, terdiri dari hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan cagar alam. Sedangkan
ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya, seperti kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Nah, anak-anakku mungkin bingung ya, Bun, apa sih bedanya cagar alam, bedanya Taman Nasional dengan Suaka Marga Satwa? Nah, Bunda akan bahas berikutnya nih. Yang pertama ada cagar alam. Cagar alam ini suatu kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya. Contohnya cagar alam Nusa Kambang. Kemudian ada Taman Nasional. Taman Nasional ini merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang biasanya dimanfaatkan untuk penelitian, pendidikan, dan tempat rekreasi ya. Contohnya seperti Taman Nasional Waikambas. Selanjutnya ada hutan lindung. Nah, hutan lindung ini merupakan suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi, seperti hutan lindung Sungai Wai ini yang terdapat di Kalimantan Timur, dan Suaka Marga Satwa yaitu merupakan suatu kawasan hutan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman satwa. Jadi hanya satwa atau hewan saja ya yang membutuhkan perlindungan habitatnya yang hampir punah, seperti Pulau Kaget, Kalimantan. Oke, anak-anakku, paham kan? Selanjutnya ada nih kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan. Apa saja? Yang pertama ada penebangan atau pembakaran hutan secara liar. Hewan dan tumbuhan akan kehilangan habitatnya. Kemudian yang kedua ada penggunaan pestisida yang berlebihan, akan mencemari tanah dan air sehingga dapat merusak organisme yang ada di dalamnya. Kemudian ada pembangunan pabrik karena asap pabrik akan mencemari udara. Selanjutnya yaitu ada penambangan minyak di laut, ini menyebabkan dapat mencemari laut. Dan selanjutnya ada menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga dapat merusak terumbu karang, serta yaitu pemburuan hewan secara liar. Hewan ini akan punah. Nah, anak-anakku paham kan? Selanjutnya ada nih tentang manfaat penghijauan lingkungan dengan tanaman obat keluarga atau istilah kerennya toga. Nah, toga ini seperti kencur. Kencur manfaatnya untuk mengobati influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Dan ada kunyit. Siapa yang suka makan kunyit nih? Manfaatnya yaitu untuk bahan bumbu dalam masakan serta mengobati bengkak atau terkilir serta obat flu dan demam. Terakhir ada jahe. Jahe ini manfaatnya sebagai bumbu masak. Selain itu dapat digunakan dalam industri pembuatan obat, minyak wangi, serta dapat menghangatkan badan. Nah, anak-anakku, berikutnya ada yang punya tumbuhan atau hewan peliharaan enggak? Nah, ada yang tahu ciri-ciri tumbuhan dan hewan terawat? Nah, berikut ciri-ciri tumbuhan terawat yaitu tumbuhnya subur, segar, dan tidak terjadi kekeringan, serta tentunya dapat berbuah atau berbunga ya. Cara merawatnya yaitu anak-anakku harus rutin menyiram dan memberikan pupuk pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri hewan terawat, yaitu tubuhnya bersih, sehat, tidak bau, dan tidak kurus kering, serta tidak ada kutunya. Nah, cara merawat hewan yaitu anak-anakku bisa memberi makan secara teratur, membersihkan tubuhnya, dan memberikan obat saat hewan tersebut sakit ya. Nah, anak-anakku sudah paham kan? Kalau sudah paham, silahkan kerjakan tantangan dari Bunda ya, yaitu silahkan kerjakan kuis yang telah disediakan di e-learning sekolah. Semangat anak-anakku! Bagaimana anak-anak belajarnya hari ini?
Bunda Ratna berharap anak-anak paham dan mengerti ya, karena Bunda Ratna yakin di teladan semua anak itu hebat. Bunda Ratna akhiri ya pembelajaran pada hari ini. Ingat, nanti tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan. Bunda Ratna akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.